Ini kasus negara bagian Florida versus Ashley MacArthur. 17 kasus feloni 5.844 terdakwa dan penasihat hukum hadir. Begitu juga asisten jaksa negara. Pertama, saya pikir kita perlu meninjau dan saya butuh seseorang mewakili pengadilan. Televisi dan silakan maju untuk membicarakan penempatan mikrofon dan apa yang sedang terjadi. Kami juga punya Ware di sini sebentar datang dan pergi. Tapi silakan maju dan sebutkan namamu, Ted Rollins. Oh, apa kabar? Baik, baik ya. Jadi bisakah kamu, hanya supaya semua orang tahu, pertama-tama apakah ada mikrofon di meja Nona Jensen? Apakah ada mikrofon di meja pembela? Dan saat ini pengadilan sedang membisuan kedua mikrofon dari perspektif pintar pengadilan. Jadi Anda tidak perlu menahan tombol mikrofon. Ya, jika Anda berbicara keras, orang tetap bisa mendengar. Baiklah. Sekarang tolong beritahu di mana saja mikrofon ditempatkan. Ada sebuah mikrofon hakim. Akan ada mikrofon untuk saksi. Ada satu di sumur dan satu di podium. Keduanya dikendalikan dari belakang. Jadi jika ada diskusi samping atau lainnya, Saya melambaikan tangan ke belakang, tapi mereka tidak memperhatikan. setiap ada diskusi samping, kami akan bawa mikrofonnya ke bawah sekarang. Artinya itu dalam keadaan bisu. Benar, apakah ada mau kita sudah membahas ini, tapi mari kita bahas di depan pengacara dan Ashley MacArthur. Jika kamu resmi bisukan Verge, kamu akan dibisukan semua mikrofon. Jadi sebaiknya kamu lakukan. Dan selama aku membisukan di sini, seharusnya tidak akan terdengar apa-apa. Benar. Benar? Kita tak akan dengar apa-apa. Saat kamu panggil sidebar, kami akan masukkan mereka. Saat istirahat, maksudmu bagaimana? Karena kadang orang masih berbicara di dekat mikrofon. Apakah saat istirahat juga akan dibisukan? Saat istirahat setelah off the record, kami arahkan kamera ke lambang negara bagian Florida dan matikan semua mikrofon. Oke. Dan aku mencoba memikirkan apa lagi yang aku punya tentang topik ini. Kalian mungkin juga punya ponsel sendiri yang mungkin sedang merekam atau melakukan sesuatu. Benar begitu? Tidak. Tidak, kami tidak akan merekam. Afiliasi lokal di bidang hukum dan kriminal yang sedang melakukan streaming dan merekam berbagai aspek dari persidangan tentang seluruh kamera mereka. Dan kalian semua dari posisi kamera tidak akan merekam juri sama sekali, benar? Tentu saja. Sekarang ada satu kamera lagi, kamera yang kalian pakai yang paling tinggi, yang di sebelahnya juga dipakai menurutku. Hey, kameranya akan diposisikan di mana? Itu tetap di situ dan dioperasikan dari jarak jauh dari belakang. Keduanya. Oke, jadi maksud Anda dari belakang, apakah pernah digunakan selain untuk terdakwa atau meja pembela? Ini juga akan menangkap hampir semua barang bawaan karena keduanya akan bergerak dan mengambil. Secara potensial, kamu bisa mengambil saksi. Atau oke. Tetapi yakin akan sampai ke juri dengan cara apapun. Ya. Kalau aku melihatnya, aku bisa melompat dan menghentikan kamera di sana. Benar-benar. Dan itu akan layak untuk direkam di film. Ya, kami akan melakukannya. Oke, baiklah. Jadi aku tidak perlu menghabiskan waktuku untuk memperhatikan kamera karena aku ingin menonton sidang, memperhatikan sidang. Mereka benar-benar tidak akan mengarah ke juri. Tidak masalah. Nona Jensen, apakah Anda punya sesuatu? Ware juga di sini dan mereka menaruh mikrofon di atas tepian. Aku di podium dengan satu mikrofon di kamera untuk merekam suara alami. Yang di atas tepian itu mungkin tombol kita. Oh, oke. Dan akan ada hal lain yang terlintas di pikiranku. Terakhir, aku ingin sampaikan sesuatu yang pasti sudah dipahami semua orang di media. Dixon White, kami tetap memberikan akses kepada orang-orang untuk menonton ini. Bagi saya dan Nona Jensen, bagi keluarga Baroset dan Ashley MacArthur, ini tentang persidangan ini, persidangan yang adil dan keadilan. Jadi ini sangat penting bahwa orang-orang Anda, maksud saya, sekarang saya melihat mereka jauh di belakang. Mereka sangat berhati-hati. Biasanya mereka memang berhati-hati. Ya, tapi kami benar-benar ingin juri melupakan bahwa persidangan ini sedang disiarkan. Dan aku juga dibantu beberapa asisten agar tetap fokus. Aku pikir begitu.
Casey Watson, petugas informasi publik kami, mengatakan bahwa orang-orang kalian mungkin sedang menggunakan ponsel di belakang. Aku izinkan karena mungkin itu bagian pekerjaan mereka. Dan catatan peringatan terakhir sebelum aku bertanya kepada para pihak, apakah mereka punya pertanyaan meskipun mereka mematikan mikrofon. Sebaiknya hindari percakapan substansial di ruang sidang ini karena banyak mikrofon di sekeliling. Itu hanya peringatan meski aku yakin semua di sini berniat baik dan profesional. Itu hanya peringatan. Nona Jensen, ada ide? Perlu saya bicara dengan penonton di sini? Itu obrolan terpisah, tapi jika ada pertanyaan, Tidak ada yang mulia, hanya khawatir kabel berantakan di dekat troli. Anda tahu, tapi saya rasa memang begitulah adanya. Mereka memindahkan proyektor atau troli saya ke tempat yang tidak akan dipakai besok, jadi saya sudah menyadarinya. Saya mungkin melakukannya pagi atau setelahnya. Oke. saya mencoba mencarikan sesuatu untukmu. Di administrasi pengadilan, kami mungkin punya alas yang bisa dipakai tanpa merusak lantai. Besok saya bisa tanyakan, saya punya satu di ruang kerja jika tidak ada yang lain. Jadi kamu mungkin tak perlu menginjak kabel lagi. Kalau begitu, ingat saya tentang itu dan saya bisa mengeceknya. Ada lagi yang bisa kamu pikirkan? Tuan Barry Boroset? Tidak, Yang Mulia. Tuan John Boroset? Tidak, Yang Mulia. Baik, saya rasa semuanya sudah siap. Saya akan bicara dengan mereka sekarang. Mari kita bicarakan siapa saja yang ada di sini yang menyaksikan sidang ini dan apa yang sedang terjadi. Meskipun kita memiliki siaran langsung, kalian tidak boleh membuka siaran langsung di ponsel kalian. Kalian tidak boleh menggunakan ponsel. Kalian tidak boleh merekam apapun. Media memiliki izin untuk melakukan hal-hal tertentu, sedangkan publik tidak diizinkan melakukan itu. Ini adalah peringatan resmi. Jika keamanan melihat kalian merekam, mengirim pesan, atau melakukan hal lain, kalian akan dikeluarkan hari ini. Jika kalian ingin menonton persidangan, kalian dipersilakan untuk berada di sini sekarang. Satu lagi, keluar masuk ruang sidang oleh selain staf pengadilan atau pembela sangat mengganggu. Bukan staf pengadilan, melainkan staf kantor Nona Jensen dan Tuan Boroset yang bisa membantu. Jadi pastikan hanya mereka yang boleh keluar masuk, karena keamanan pengadilan tidak bisa membantu. Keluar masuk membuat kalian menoleh, itu akibat bolak-balik berdiri dan duduk. Selama persidangan sendiri ada banyak kesempatan untuk keluar masuk saat saksi berganti atau saat pengacara berganti. Jika kalian butuh istirahat atau memang harus menelepon atau melakukan sesuatu di luar, maka itulah kesempatan kalian. Saya sebenarnya tidak menyarankan itu karena setiap kali seseorang keluar, semua orang pasti menoleh untuk melihat. Jadi siapapun yang kalian dukung di sini, kalian pasti ingin juri memperhatikan sepenuhnya pada kesaksian dan bukti yang ada. Jadi bukan berarti kalian tidak boleh keluar masuk, tapi tolong bersikap sopan, tapi jangan lakukan itu. Melihat film, teman, atau orang lain di ponsel adalah urusan mereka, tapi kalian tidak boleh memakai ponsel di ruang sidang saya. Dan tidak ada masalah, saya tidak ingin kalian bereaksi terhadap kesaksian, menggelengkan kepala, atau melakukan apapun. Jika kalian lakukan, kalian dikeluarkan hari ini. Kita bisa mulai lagi besok. Dan kemudian Nona Jensen, saya rasa Anda hanya punya satu saksi hari ini. Kemungkinan, tapi hanya satu. Besok kita mungkin punya beberapa saksi. Orang sebaiknya tidak membocorkan informasi sidang atau berinteraksi dengan saksi di luar dengan cara tersebut. Jika teman atau keluargamu jadi saksi, biarkan saja dan jangan laporkan semalaman. Meskipun kita punya banyak kamera dan kejadian, jangan bagikan informasi. Nona Jensen, ada hal lain yang ingin Anda sampaikan ke kelompok? Tuan Baron, tidak. Tidak, kami ingin memilih aturannya. Saya punya satu saksi dan dia ada di luar. Oke, satu-satunya saksi. Itu untuk semua sidang. Yang di sini tidak ada, dia di luar. Saya ingin pastikan ruang sidang tanpa saksi. Bahkan saksi dari pihak pembela, benar. Saya ingin memastikan tidak ada apa-apa, oke? Kita punya banyak orang di sini. Ada lagi Tuan John Barassi. Tidak, Yang Mulia. Saya rasa ada beberapa permohonan yang ingin diajukan. Saya mengajukan permohonan untuk menolak. Pernyataan pertama kami pada 19 Oktober 2007, pernyataan pada 19 Oktober 2017
Menurut saya jelas Ashley MacArthur sudah ditahan. Penegak hukum menunda memberikan hak-hak Miranda dan saat akhirnya dibacakan dengan sangat cepat. Saya rasa pernyataannya dibacakan terlalu cepat sehingga meremehkan haknya. Karena itu, kami meminta pengadilan menolak seluruh pernyataan tersebut. Kami meminta pengadilan mengubah keputusan dan menolak pernyataan tertanggal 19 Oktober 2017. Ada yang ingin Anda sampaikan, Nona Jensen? Tidak, Anda sudah benar. Saya akan tetap menolak permohonan untuk menekan bukti atau hal-hal lain yang serupa jika perlu diperbarui. Ya, Yang Mulia, kami harus mengajukan permohonan ke pengadilan terbatas agar percakapan tertentu antara Ashley MacArthur di restoran Twin Peaks tidak diterima. Beberapa saksi lain hanya desas-desus. Kami telah mengajukan permohonan untuk mengecualikan pesan teks antara Taylor Wright dan Ashley MacArthur dari 29 Agustus 2017 hingga 6 September 2019 yang diajukan negara. Dan pesan teks bersama antara Taylor Wright dan Cassandra Wall adalah desas-desus. Saya yakin sudah memberi perintah menolak dan membatasi permohonan itu, juga menjelaskan beberapa poin di dalamnya. Saya akan tetap konsisten dengan keputusan itu. Namun itu dinyatakan diperbarui untuk persidangan. Ada lagi? Ashley MacArthur, tentu saja Anda bebas. Anda punya buku catatan. Anda bebas berkomunikasi dengan pengacara Anda kapan saja. Hanya pengingat, mohon jangan bereaksi di depan juri. Saya punya instruksi standar untuk juri. Pak, saya tidak tahu siapa yang mulai. Pak John Barossa, apakah Anda ingin saya bacakan hak untuk diam? Ya, Baik, akan kami lakukan. Saya rasa ada seseorang di sini. Hanya untuk memperjelas, ada seseorang di sini yang memiliki pompa medis yang terhubung ke ponselnya. Itu mungkin akan mengeluarkan suara bip. Jadi jika orang lain mendengar itu, itulah suara bip tersebut, tidak apa-apa. Saya tidak ingin orang-orang berpikir ada satu aturan untuk sebagian orang dan aturan lain untuk yang lainnya. Tapi menurut saya itu ada hubungannya dengan masalah medis tertentu. Jadi saya akan membacakan instruksi standar, menanyakan beberapa pertanyaan, menawarkan buku catatan dan pensil, lalu kita mulai. Semua siap. Terakhir, saat pemilihan juri, saya memberitahu pengadilan, pria di baris kedua berkemeja biru tampak menghela napas dan mendengus. Saat kami membicarakan tentang penegak hukum, tentang apakah penegak hukum berbohong atau tidak, selalu mengatakan yang sebenarnya atau hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin meminta kepada pengadilan untuk memastikan semua orang, bukan hanya pria itu, tapi semua orang tidak membuat ekspresi wajah atau apapun saat para saksi memberikan kesaksian. Sekali lagi, Miss, sebagai pengingat, saya sudah bilang, jika terjadi, Anda akan dipersilakan keluar hari ini, jadi mohon dengarkan. Dan ketika kita sampai pada titik di mana mungkin ada autopsi atau foto-foto atau hal semacam itu, kami akan mengumumkannya terlebih dahulu. Jadi semua orang tahu, tapi jangan bereaksi di depan juri. Jika ada apa-apa, Jano akan melaporkan bahwa ada seorang juri yang tersesat yang saya temui. Itulah sebabnya saya terlambat di lantai 4, tapi saya sudah mengamankannya dan membawanya ke lantai 2. Semoga mulai sekarang dia sudah siap. Saya rasa itu Nona Butler dan kami jelas tidak membicarakan kasusnya. Saya rasa kita sudah siap. Silakan duduk. Kita sedang sidang kasus negara bagian Florida versus Ashley MacArthur dengan terdakwa dan penasihat hukumnya serta asisten jaksa negara hadir. Selamat sore kalian sekarang orang-orang saya. Terima kasih sudah kembali dan siap. Saya lihat ada senyuman, itu bagus. Kita sudah kembali, dan yang akan saya lakukan adalah saya akan berbicara kepada kalian tentang beberapa hal, dan saya akan membacakan beberapa instruksi, serta memberitahu kalian beberapa hal lagi. Lalu saya akan menyerahkannya kepada para pengacara. Baiklah, hal pertama adalah, kalian sudah di bawah sumpah, kalian sudah disumpah. Apakah ada yang mendekati kalian tentang kasus ini? Tidak, apakah ada yang mencoba berbicara kepada kalian tentang kasus ini? Apakah ada di antara kalian yang melakukan riset tentang kasus ini? Apakah pernah menelepon seseorang di rumah dan berkata, ayo siarkan langsung dan lihat apa yang aku lakukan hari ini? Tidak, mari kita bahas media sebentar. Saya akan bicara sebelum kita pergi hari ini, tapi di sini dan di sana ada kamera serta mikrofon. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalau ada yang harus duduk tegak atau pakai lipstick, itu aku. Mereka tidak akan merekam kalian.
Aku tidak ingin ada yang khawatir kalau seseorang akan mengarahkan kamera ke kalian saat kalian mendengarkan kasus ini. Jadi, lupakan saja itu ya. Selanjutnya kita bahas malam ini dan sisa minggu ini terkait aspek media. Aku tidak ingin kalian khawatir tentang itu sekarang. Yang kubahas tadi pagi adalah bahwa ini urusan serius yang kita jalani di sini. Aku juga bilang sulit duduk di sini dengan rahang mengatup selama 4 atau 5 hari. Jadi aku ingin kalian menarik napas dalam-dalam, dan akan ada saat-saat ketika kita sedang istirahat atau hal lain, dan mungkin aku akan berbicara dengan kalian tentang topik yang sama sekali tidak berhubungan, atau mungkin aku hanya akan membicarakan suatu topik begitu saja. Oke, bukan berarti ini tidak serius, hanya saja kalian mungkin butuh istirahat kapan saja. Jika kalian perlu berdiri, silakan. Aku akan membacakan instruksi. Hadirin dan para juri, kalian telah dipilih dan disumpah untuk mengadili kasus negara bagian Florida melawan Ashley Britt MacArthur. Ini adalah kasus pidana. Terdakwa didakwa dengan pembunuhan berencana tingkat pertama. Definisi kejahatan akan dijelaskan nanti. Surat dakwaan dari negara bukan bukti dan tidak boleh dianggap sebagai bukti kesalahan. Hakim bertanggung jawab menjelaskan hukum kepada Anda. Anda bertanggung jawab memastikan negara membuktikan tuduhan tanpa keraguan yang masuk akal pada terdakwa, sesuai hukum yang saya sampaikan. Jadi wewenang juri dan pengadilan sudah jelas dan tidak tumpang tindih. Ini adalah salah satu prinsip dasar dari sistem peradilan kita. Sebelum melanjutkan lebih jauh akan sangat membantu jika Anda memahami bagaimana sebuah persidangan dijalankan. Pada awal persidangan, para pengacara akan memiliki kesempatan, jika mereka menginginkannya, untuk memberikan pernyataan pembukaan. Pernyataan pembukaan memberikan kesempatan kepada para pengacara untuk memberitahu Anda bukti apa saja yang mereka yakini akan diajukan selama persidangan. Pernyataan pengacara bukan bukti dan tidak boleh dianggap sebagai bukti. Setelah pembukaan, saksi akan dipanggil bersumpah memberikan kesaksian. Mereka akan diperiksa dan di-cross-examine pengacara. Dokumen dan barang bukti lain bisa diajukan sebagai bukti. Setelah bukti-bukti diajukan, para pengacara akan mendapat kesempatan untuk menyampaikan argumen penutup mereka, dan setelah argumen penutup, saya akan memberikan hukum yang berlaku untuk kasus ini, lalu Anda akan berunding untuk mempertimbangkan putusan Anda. Anda tidak boleh membentuk pendapat yang pasti atau tetap tentang pokok perkara ini sampai Anda mendengar semua bukti, argumen para pengacara, dan petunjuk hukum dari saya. Hingga saat itu, Anda tidak boleh membahas kasus ini bersama. Itu termasuk tidak menanyakan pertanyaan apapun tentang kasus ini kepada petugas keamanan pengadilan atau memberi mereka kesempatan untuk berkomentar tentang apapun, jadi itu juga berlaku untuk mereka. Putusan Anda harus didasarkan hanya pada bukti atau ketiadaan bukti dan hukum. Sekarang saya instruksikan Anda untuk tidak berbicara dengan siapapun, termasuk juri lain, tentang kasus ini. Itu artinya sekarang Anda seharusnya sudah meninggalkan ponsel atau barang bawaan Anda. Dan ada alasannya mengapa kami melakukan itu. Supaya tidak ada godaan selama hari ini. Tapi saya tahu saya akan mengirim kalian pulang di malam hari ke dunia elektronik. Jadi saya tahu ada kepercayaan timbal balik di antara kita. Ya, tidak ada komunikasi berarti dilarang mengirim email, pesan teks, tweet, blog, atau bentuk komunikasi lain. Kalian tidak boleh meneliti atau mencari informasi tentang kasus ini. Dan jika kalian mengetahui adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan ini, kalian harus memberitahu saya dengan memberitahukan petugas keamanan pengadilan selama persidangan berlangsung. Saya pun akan mengambil waktu istirahat, dan kalian akan diizinkan untuk berpisah dan menjalankan urusan pribadi kalian selama waktu istirahat tersebut. Kalian tidak boleh mendiskusikan kasus ini dengan siapapun, atau membiarkan siapapun mengatakan apapun kepada kalian atau di hadapan kalian tentang kasus ini. Jika ada seseorang yang mencoba mengatakan sesuatu kepada kalian atau di hadapan kalian tentang kasus ini, katakan kepada orang tersebut bahwa kalian adalah anggota juri yang sedang menangani kasus ini dan minta mereka untuk berhenti. Laporkan ke petugas keamanan jika mereka memaksa. Kalian akan bersama 3 petugas ini sepanjang minggu. Mereka adalah petugas yang baik, jadi kalian juga akan membangun hubungan dengan mereka dan berbicara dengan mereka.
Kalian tahu saya melarang membawa ponsel, tablet, laptop, atau perangkat elektronik lain ke ruang sidang. Saya sudah minta kalian menaruhnya di kotak pengaman di belakang. Kalian tahu saya melarang kalian berkomunikasi, mencari info, mengambil foto, merekam video atau audio terkait persidangan maupun rekan juri. Di akhir kasus, saat bermusyawarah, kalian dilarang berkomunikasi dengan siapapun di luar ruang juri. Penekebit Turing perlu menghubungi kalian dalam keadaan darurat. Pengadilan dapat menerima pesan dan menyampaikannya kepada kalian tanpa penundaan. Dan tentu saja setelah itu kalian bisa melakukan panggilan telepon atau apapun yang diperlukan. Kasus ini harus kalian nilai hanya berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan di hadapan kalian, terdakwa, para pengacara, dan saya. Dan sekali lagi, ini memang agak berulang, tapi saya harus terus membacakannya. Kalian tidak boleh melakukan penyelidikan sendiri, termasuk membaca koran, menonton televisi, atau memakai komputer, ponsel, internet, perangkat elektronik, maupun cara lainnya. Aturan ini berlaku untuk mendapatkan informasi terkait kasus, orang, atau tempat yang terlibat, baik saat kalian di sini, di rumah, maupun dimanapun. Kalian tidak boleh mengunjungi tempat-tempat yang disebutkan dalam persidangan, atau menggunakan internet untuk melihat peta atau gambar untuk mengetahui tempat manapun yang dibahas selama persidangan. Saya akan membahas ini lagi malam ini. Juri dilarang berdiskusi tentang kasus ini atau pihak terkait dengan teman atau keluarga dalam bentuk apapun. Jadi jangan biarkan bahkan anggota keluarga terdekat sekalipun berkomentar kepada Anda atau menanyakan pertanyaan tentang trauma tersebut. Dan sekali lagi, itu juga berlaku untuk perangkat elektronik, jadi jika seseorang mengirim pesan teks kepada Anda, itu sama saja. Anda tidak boleh menggunakan telepon, komputer, atau perangkat elektronik untuk berkomunikasi. Jangan kirim atau terima pesan terkait kasus ini atau tugas juri Anda. Jangan mendiskusikan kasus ini atau meminta saran dengan cara apapun, termasuk memposting informasi di situs web internet, ruang obrolan, atau blog. Mengapa ada aturan-aturan ini? Anda pasti tahu agar juri memutuskan kasus hanya berdasarkan bukti di ruang sidang tanpa gangguan. Jika Anda menyelidiki, meneliti, atau mencari informasi sendiri, hakim sidang tidak memiliki cara untuk memastikan bahwa informasi yang Anda peroleh sesuai untuk kasus ini. Para pihak tidak dapat membantah atau menantang keakuratan temuan Anda. Itu melanggar sistem peradilan kita, menjamin hak setiap pihak untuk bertanya, menantang bukti, dan menyampaikan argumen terkait bukti yang dipertimbangkan terhadapnya. Penyelidikan independen oleh juri dapat secara tidak adil menghalangi pihak mendapat kesempatan yang dijanjikan sistem peradilan. Juri yang melanggar pembatasan ini membahayakan keadilan dan bisa membuat sidang batal, sehingga persidangan harus diulang dari awal. Sidang yang batal menjadi beban biaya dan ketidaknyamanan bagi para pihak pengadilan dan pembayar pajak. Melanggar aturan bisa dianggap menghina pengadilan dan berakibat hukuman penjara, denda, atau keduanya. Sekarang hal terakhir yang ingin saya lakukan adalah menghabiskan pagi hari untuk mendorong Anda menjadi warga negara yang baik, lalu memasukkan seseorang yang menjadi juri ke penjara. Saya tahu Anda mengerti maksud saya, ini adalah urusan yang serius. Terdakwa dalam proses pidana berhak mutlak untuk diam. Tidak pernah. Apakah terdakwa wajib membuktikan dirinya tidak bersalah jika menggunakan hak untuk diam? Juri tidak diperbolehkan menarik kesimpulan bersalah, dan fakta bahwa terdakwa tidak memberikan kesaksian tidak boleh memengaruhi putusan Anda dalam bentuk apapun. Pengacara dilatih soal aturan pembuktian dan prosedur sidang. Tugas mereka mengajukan keberatan yang dianggap tepat. Jika ada keberatan, jangan berspekulasi tentang alasannya. Demikian pula, ketika keberatan diterima atau dikabulkan oleh saya, Anda tidak boleh berspekulasi tentang apa yang mungkin terjadi jika keberatan tersebut tidak diterima, atau apa yang mungkin dikatakan oleh seorang saksi jika dia diizinkan untuk menjawab. Dalam persidangan, saya perlu berdiskusi dengan para pengacara di luar pendengaran Anda untuk membahas hal-hal yang harus saya pertimbangkan.
Tidak mungkin untuk memprediksi kapan konferensi seperti itu akan diperlukan atau berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika konferensi tersebut terjadi. Konferensi tersebut akan dilakukan sedemikian rupa agar memakan waktu Anda sesedikit mungkin sesuai kebutuhan untuk persidangan yang adil dan tertib atas kasus ini. Baiklah, ada beberapa hal lain. Tadi ada seseorang masuk. Wajar saja kalau manusia menoleh untuk melihat. Saya sudah meminta, ini ruang sidang umum akses publik. Saya sudah meminta semua orang bijaksana dan tidak banyak bergerak, kecuali saat ganti saksi atau pengacara. Tapi lakukan yang terbaik. Jadi kalau ada yang bergerak di sini, itu tidak masalah. Yang penting adalah di sini. Semua yang ada di depan sini. Terkadang para juri tertarik pada di sini sebentar. Kadang juri ingin mencatat, ini akan jadi persidangan panjang. Saya belum tahu pasti kapan selesai, tapi pasti sebelum Jumat. Kami menyediakan buku catatan dan pensil. Jika berminat akan segera dibagikan. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika kalian mencatat. Secara alami, saat menulis kita cenderung melihat ke kertas dan kalian mungkin melewatkan reaksi yang terjadi di kursi saksi. Jadi ya hati-hati, tetap angkat kepala kalian karena kalian harus memperhatikan. Begitulah cara menilai kredibilitas saksi. Dengan mengamati, bukan hanya mendengarkan, tapi juga mengamati. Hal lain adalah jika kalian membuat catatan, fakta bahwa kalian menuliskan sesuatu tidak membuatnya lebih penting daripada ingatan juri lainnya. Jadi jika kalian menulis kaos kaki merah dan semua orang lain mengingat kaos kaki biru hanya karena kalian menuliskannya, itu tidak membuatnya jadi lebih kuat. Nah, yang kami lakukan dengan catatan dan buku catatan adalah kalian akan memilikinya di sana, kalian akan menulis nama kalian di halaman pertama lalu membalik ke halaman kedua. Buku catatan itu tidak boleh dibawa ke belakang sampai diskusi dimulai. Tinggalkan saja, jangan ada yang menyentuh catatan kalian. Malam hari Reni atau Parker, siapa mereka, panitera saya, akan mengamankan catatan kalian. Tapi tidak ada yang pernah membaca catatan kalian. Bahkan setelah kasus selesai, catatan kalian akan dimusnahkan, jadi itu bersifat rahasia. Tetap waspada dengan peringatan saya jika kalian ingin membuat catatan. Apakah ada yang ingin buku catatan? Kalau kalian tidak mau, tidak apa-apa. Kami akan membagikan buku catatan lalu pensil. Kami punya yang besar dan tebal. Tulis nama kalian di halaman pertama saja. Ya, tapi kalau kalian memilih untuk tidak mencatat, semuanya sama saja. Baik mencatat atau tidak, yang penting kalian memperhatikan dengan baik. Kalian akan kembali ke ruang juri di akhir minggu dan sesuatu hari ini terasa sangat jelas. Dalam 3 atau 4 hari, kalian mungkin akan mencoba mengingat kembali, jadi semuanya perhatikan baik-baik. Akan sangat membantu jika kalian tahu apa yang terjadi minggu ini. Kita mungkin istirahat atau tidak hari ini karena saya ingin semuanya selesai lebih awal untuk kalian. Tapi biasanya yang akan kita lakukan adalah kalian datang, kita mulai, lalu kalian akan istirahat sekitar jam 10.30 istirahat sejenak. Oh ya, di belakang sana sudah disediakan camilan dan air minum untuk kalian. Kalau ada yang minum soda atau minuman lainnya, silakan saja. Kami bisa mengantar kalian ke sana, tapi dengan begitu kalian jadi lebih mudah untuk mengambil camilan. Terus kami akan mengisi ulang camilan setiap hari saat makan siang. Kalian mengisi formulir pesanan dan biaya makan siang ditanggung dana kabupaten. Lalu saya juga akan memberikan kalian waktu istirahat di sore hari. Tapi hal utama yang ingin kalian tahu adalah jika kalian duduk di sana dan melihat jam sambil berpikir, saya tahu saya bisa bertahan sampai waktu istirahat. Jangan lakukan itu karena saya ingin kalian tetap fokus. Jika kalian butuh istirahat, angkat tangan. Jika ada yang perlu berdiri kapan saja karena merasa tidak nyaman, itu juga tidak masalah. Kalian adalah orang-orang saya akan menjaga kalian. Kalian hanya perlu memberitahu saya. Jika kalian tidak bisa mendengar sesuatu, beritahu kami. Saat kami menampilkan sesuatu di layar, jika kalian tidak bisa melihatnya, beritahu kami juga. Baiklah. Beberapa hal terakhir. Nih, kalian lihat saya di sini di komputer, tapi saya tidak di eBay atau situs Delta. Jika kalian bertanya apa yang saya lakukan,
Saya bisa melihat berkas, berkomunikasi dengan kantor, dan menandatangani perintah lewat komputer. Saya juga mencatat persidangan ini. Rene dan Parker bertanggung jawab atas barang bukti dan mencatat saksi. Saya juga kadang berdiskusi dengan Rene. Dan kami punya juru ketik pengadilan di sini. Biasanya kami punya juru ketik pengadilan yang berbeda setiap harinya. Terakhir, jika kami meminta semua orang mendekat ke meja hakim, matikan semua mikrofon. Jika kami melakukan itu, berarti kami berbicara tanpa kehadiran Anda, tanpa mengeluarkan Anda. Memindahkan 15 orang butuh waktu lama, jadi jika bisa dilakukan di sini, kita lakukan. Manusia cenderung ingin tahu dan melihat jika ada hal menarik, tapi jangan lakukan itu. Saat yang tepat untuk berdiri dan meregangkan tubuh. Saya rasa semua sudah dibahas. Tentang Nona Jensen, saya serahkan padamu.